Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Takers tahun 2010. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. You look like shit, man. Film diawali dengan dua orang detektif yang akan menjalankan tugas. Detektif itu bernama Jack Wells dan juga Eddie Hatcher. Dengan bocoran lokasi buronan yang berada di hotel, mereka berdua dengan mudah menangkap target mereka. What? He got away. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan beberapa orang yang tengah berkumpul di tempat bank. Mereka adalah John, Gordon Corzier, dan dua bersaudara, Jack Atika dan Jesse Atika. Tujuan mereka ke sana bukan untuk kopdar, melainkan untuk merampok Bank Federal. Dengan rencana dan strategi yang telah mereka siapkan dari jauh hari, mereka dengan mudah membajak CCTV lift dan menyandra semua orang yang berada di sana. Things read malfunction. What is this? Salah satu pekerja bank berhasil menekan tombol alarm darurat, tapi ia juga harus diketahui oleh perampok tersebut. Tapi si perampok di sini tidak ketakutan sama sekali. Ia malah menyuruh orang itu untuk menelepon saluran berita dan mengatakan bahwa ada perampokan di sini. Dengan hitungan detik, mereka sudah berhasil membawa uang yang ada di bank tersebut. Selain itu, dengan santai salah satu perampok tersebut memberikan salam dari arah CCTV sebagai tanda mereka tidak akan pernah bisa menangkapnya. Di atas gedung, helikopter penyiar berita datang atas laporan di telepon tadi. Namun di sana terdapat seorang petugas keamanan yang menunggu kedatangan heli tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata orang itu juga masih merupakan anggota perampok tersebut. Ia bernama AJ. Mereka pun berhasil kabur dari tempat itu. Kemudian kita diperlihatkan tempat penjara Rusia. Di sana terdapat seorang tahanan yang memakai gelang narapidana. Orang itu bernama River atau sering disebut Ghost. Ghost dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman 5 tahun penjara, tapi ia dibebaskan 1 tahun lebih cepat. Di tempat perampokan itu, Jack dan Eddie diberi tugas untuk menyelidiki para perampok tersebut. Di sini Jack sangat terkejut ketika melihat para perampok itu menggunakan C4 untuk menghancurkan lift. Selain itu, para perampok hanya butuh 45 detik saja untuk mengambil semua uang bank tersebut. Sudah bisa disimpulkan, para perampok itu bukanlah orang sembarangan. Bisa dibilang mereka adalah orang yang memiliki sejuta pengalaman dan sejuta strategi. Sementara Ghost yang baru saja keluar dari penjara, lantas ia mengambil senjata yang pernah ia simpan sebelumnya. Kemudian ia mendatangi mafia Rusia. Sepertinya ia akan melakukan transaksi. Di tempat lain, para perampok itu tengah menikmati uang hasil rampokannya. Ada juga Jack yang memberikan hadiah kepada pacarnya. Sementara di kantor polisi, Jack Wells tengah berusaha mencari petunjuk untuk mengungkap para perampok tersebut. Tapi ia tidak bisa menemukan petunjuk dari hasil rekaman CCTV itu. John yang baru pulang ke rumahnya dikagetkan dengan kedatangan Ghost di sana. Ternyata Ghost dulunya masih satu tim dengan John dan CS. Ghost meminta John dan teman-temannya untuk melakukan perampokan lagi. Awalnya John menolak, tapi mengingat Ghost tidak membocorkan identitas mereka saat di dalam ruang interogasi. Akhirnya John dengan terpaksa menyetujui tawaran tersebut. Malam harinya, mereka semua berkumpul di sebuah bar. Namun mereka dikagetkan dengan kedatangan Ghost. Di sana Ghost mengajak untuk merampok sebuah mobil box berlapis baja yang membawa 30 miliar dolar. Ghost meminta mereka untuk segera dilaksanakan. Ia memberikannya waktu 5 hari untuk merancang strategi.
Ghost selalu memberikan rute jalan yang akan dilewati mobil itu pada Selasa depan. Ghost mendapatkan bocoran rute dari mafia Rusia, dan dia berjanji akan memberikan sebagian hasil rampokan tersebut kepada mereka. Mereka awalnya menolak karena untuk melakukan perampokan itu butuh waktu yang lama untuk merancang strategi. Tapi karena Ghost mengancam jika mereka tidak bisa melakukannya, maka mereka mau tidak mau harus mengembalikan uang tabungannya yang mereka simpan. Sedikit tempo bahwa saat Ghost dipenjara, sebagian aset Ghost dipegang oleh teman-temannya. Uang itu tanpa mereka sadari mereka telah memakainya. Tidak ada dana talang ataupun pinjol. Mereka akhirnya mau tidak mau menyetujui perampokan tersebut. Scene berpindah ke Jack Wells. Di sana Eddie menghubunginya dan memberitahukan kalau peledak C4 yang digunakan untuk meledakkan elevator berasal dari tambang Nevada karena produk itu telah dicuri 2 bulan yang lalu. Sedangkan AJ menjelaskan semua rencana tentang rute jalan untuk merampok semua uang yang berada di mobil lapis baja. Kemudian mereka mengecek lokasi agar bisa mengetahui jalan keluar paling aman. Setelah itu, AJ dan Jesse memasuki lorong dan memberi tanda untuk memasang peledak. Di sisi lain, Jack Wells bersama Eddie sedang mengawasi pria bernama Franco. Saat Franco hendak pergi, mereka langsung menghadangnya. Jack bertanya tentang bom C4 yang dicuri, namun Franco tidak mengetahui tentang hal itu. Kemudian Eddie langsung menusuk ban mobil Franco dan memanggil mobil Derek. Karena takut mobil barunya dibawa, lantas Franco mengatakan kalau ada orang yang menginginkan hasil besar menggunakan C4. Keesokan harinya, AJ datang ke tempat penjual C4. Ia bernama Paulie. Saat AJ memberikan uangnya, Paulie tidak mau memberikan C4. Dan dengan cepat, AJ langsung menghajar Paulie bersama anak buahnya. Setelah itu, John bersama Ghost datang ke sana. Di sana, John menanyakan di mana C4 disimpan. Merasa takut, lantas Paulie memberitahu kalau C4 berada di gudang. Keesokan harinya, Jack Wells bersama Eddie berangkat untuk menyelesaikan kasusnya. Setelah sampai di lokasi, mereka langsung menyergap 2 tersangka mafia Rusia. Namun 2 pelaku melawan hingga terjadilah aksi baku tembak. Lalu Jack Wells berhasil membunuh 1 tersangka. Tapi ketika di jalan, tersangka yang bersembunyi hendak menembak Jack Wells. Untungnya Eddie datang dengan cepat dan menembaknya lebih dulu. Setelah itu, Eddie menjelaskan kalau 2 tersangka itu bukanlah perampok dari Bank Federal. Sementara di terowongan bawah tanah, AJ bersama Jesse sedang memasang bom peledak. Sedangkan Jack berhasil meretas keamanan lalu lintas. Malam harinya, AJ menjelaskan tentang rencana aman mereka 3 hari ke depan. Saat itu tiba-tiba Naomi, kakak dari Gordon, datang tanpa sepengetahuan Gordon. Karena Gordon sedang ada pekerjaan, dia menyuruh Naomi untuk tinggal di hotel untuk sementara. Scene berpindah ke Jack Wells yang diberitahu tentang tanda itu. Kalau itu bukanlah peta, melainkan kerjaan proyek. Setelah itu, Jack Wells mengecek setiap bukti hingga dia menemukan nama Ghost di situ. Keesokan harinya, Jack Wells memberitahu tentang Ghost pada Eddie. Jack Wells yakin kalau perampokan itu terlibat dengan Ghost. Saat Jack Wells akan mengantar anaknya ke museum, tiba-tiba teleponnya berdering, sehingga dia harus menemui rekannya terlebih dahulu. Ternyata rekannya memberitahu tentang Ghost. Saat dia melihat Ghost menaiki taksi, Jack Wells langsung mengikutinya sampai Ghost turun dan menemui Gordon. Ghost terus memantau hingga dia tidak tahu apa maksud dari temannya. Jack Wells terus memantau hingga dia tidak tahu apa maksud dari temannya Ghost yang memberikan tanda isyarat. Ketika Gordon pergi, Jack Wells kembali mengikutinya dengan cepat. Kemudian Jack mencatat nomor mobil Gordon.
Di sini John mengetahui kalau mereka sedang diikuti dan Gordon menyuruhnya untuk menghentikan mobil. Namun Jack tidak berhenti sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Di kantor, Jack memberitahu Eddie kalau dia sangat yakin jika Gordon dan rekannya adalah orang yang merampok bank. Jack Wells menjelaskan kalau di rekaman perampokan itu mereka memberikan tanda gerakan yang sama. Namun Eddie tetap tidak mempercayainya. Right before he takes off, bam. Same gesture. Take care of the real stuff, Jack. Scene kembali ke Gordon. Dia diberitahu temannya kalau Naomi pergi dengan uang yang diberikan Gordon. Karena memahami situasi mendesak ini, lalu John turun dari mobil agar Gordon bisa mencari Naomi. Di sana Gordon terus mencari Naomi hingga malam hari, namun dia tetap tidak menemukannya. Keesokan harinya, AJ dan Jesse kembali bersiap hingga semuanya selesai. How's it end? Funny guy. Scene berpindah kepada Gordon. Dia memberitahu ke John agar tetap berhati-hati dengan Ghost, karena bisa saja Ghost masih memiliki dendam masa lalu. Malam harinya ponsel Gordon berdering. Ternyata Naomi menghubunginya kalau dia mempunyai masalah. Gordon langsung pergi ke kantor polisi. Namun di saat yang bersamaan juga, Jack Wells dan Eddie juga datang ke sana. Namun mereka tidak melihat Gordon. Jack Wells dan Eddie datang ke sana untuk menginterogasi. Tanpa ragu, Jack Wells menghajarnya untuk mengetahui dari mana dia mencuri uang tersebut. Tersangka memberitahu kalau uang itu adalah hasil meminjam dari seorang wanita bernama Naomi Kozir. Ketika mendengar nama Naomi Kozir, Jack Wells teringat dengan nama Gordon Kozir. Sementara Gordon, dia memarahi Naomi karena baru 2 hari keluar dia sudah membuat masalah. Namun Naomi merasa kesal dan langsung pergi keluar mobil meninggalkan Gordon. Scene kembali ke Jack Wells. Rekannya memberitahu jika 20 menit yang lalu Gordon sudah menjemput kakaknya. Jack Wells bertambah yakin kalau perampokan itu terlibat dengan Gordon. Keesokan harinya mereka berangkat menjalankan misi perampokan. Setelah Jack memeluk Lily, di situ terlihat Ghost terus memandangi Lily karena dia adalah mantan kekasihnya. Sementara Jack Wells diperintahkan untuk membawanya melihat sebuah bukti. Sedangkan Gordon dan John sudah bersiap-siap di posisi masing-masing. Kembali ke Jack Wells, dia terkejut saat melihat bukti kalau Eddie mengambil uangnya dan melepaskan tersangka. Setelah itu, Jack Wells hanya bersikap acuh. Namun di sini Eddie memperlihatkan rekaman saat Gordon berada di lift. Saat di mobil, Jack Wells langsung menanyakan tentang uang itu. Ternyata Eddie melakukan itu hanya karena dia sangat membutuhkan uang tersebut. Di tempat lain, saat Ghost mengatur lalu lintas, John sudah bersiap dengan senapannya. Di sana Gordon dan John sudah sepakat jika mobil truk itu tidak ada, maka John harus menembak Ghost. I'm ready. Saat John ingin menembak Ghost, Ghost langsung memberitahu kalau targetnya sudah terlihat. Lantas hal itu membuat John menggagalkan niatnya untuk menembak Ghost. John menghitung jarak target dengan posisi. Namun peledak itu lebih cepat dari hitungan mereka, sehingga truk pengangkut uang tidak terjatuh ke lubang ledakan. Di situ petugas pengangkut uang tersebut menyadari kalau itu adalah perampokan, dan saat itu juga terjadi baku tembak. Ketika baku tembak berlangsung, lantas John masuk ke dalam truk pengangkut uang tersebut. Tanpa rasa takut, John menabrak truknya ke truk di depannya hingga terjatuh ke dalam lubang.
Scene berpindah ke Jack Wells ketika ingin mengantar Eddie pulang. Berita mengabarkan tentang perampokan, dan dengan cepat Jack Wells memutar mobilnya. Sementara Gordon dan timnya, mereka bergegas membuka truk lapis baja dan mengambil semua uangnya. Setelah polisi berdatangan, mereka sudah kabur dengan semua uang tersebut. Saat petugas mengatakan terowongan, Jack Wells mengingat peta saat di tempat mafia Rusia yang mereka bunuh. Jack Wells menyadari kalau terowongan tersebut menuju jalur kereta. Lalu dengan cepat, Jack Wells pergi bersama Eddie menuju jalur tersebut. Scene berpindah ke Jesse. Saat di stasiun, dia melihat Jack Wells dan Eddie mengejarnya. Seketika Jesse langsung beralih untuk menjauh, dan di sini terjadilah aksi kejar mengejar. Saat di jalan, Jesse menyimpan uang tersebut di semak-semak dan ia terus melarikan diri. Namun Jack Wells dan Eddie terus mengejarnya hingga memasuki sebuah gedung. Kemudian Eddie dan Jesse berhadapan dan saling menodongkan pistolnya. Namun tanpa sengaja Jesse menembak Eddie. Lalu Jesse berhasil kabur dengan melompati gedung menuju parkiran. Scene kembali ke Jack Wells. Saat dia melihat Eddie tertembak, dia langsung memanggil ambulans. Namun sayangnya Eddie tidak bisa lagi diselamatkan. Di tempat lain terlihat Ghost sedang menghubungi Sergei. Kemudian dia mengajak Sergei bertemu di Hotel Roosevelt untuk mendapatkan hasil rampokannya. Ternyata Ghost mengkhianati tim lamanya dengan mengajak orang Rusia agar mereka saling membunuh. Scene berpindah ke Jack Wells. Ketika dia di rumah sakit, Kerper bersama Gensen mendatanginya. Kerper mengatakan kalau dia tidak akan membahas masalah rekaman itu karena Eddie tewas saat dalam bertugas. Sementara di tempat lain, di sana Jack masih terus menghubungi Jesse, namun tidak ada jawaban. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Ternyata Jesse yang menggedor pintu itu. Dengan kelelahan, Jesse menjelaskan kalau ada 2 polisi mengejarnya. Tanpa sengaja dia pun membunuh salah satu polisi itu. Di sini Gordon terlihat marah dan ingin menghajar Jesse, namun Jack di sana melerainya. Kemudian John membawa semua hasil rampokan itu untuk diamankan sementara karena situasinya belum stabil. Di sisi lain, Ghost yang melihat kelompok orang Rusia datang, dia langsung membuat situasi panas dengan mengejek Jack. Setelah itu dia memasuki kamar mandi. Scene kembali ke Gordon dan John. Ketika kembali ke kamar, dia mengajak semua tim untuk pergi. Saat John memanggil Ghost di kamar mandi, ternyata Ghost sudah kabur dari sana. Tidak lama, tiba-tiba terdengar suara tembakan mengenai AJ, dan di sini terjadi baku tembak. Kemudian AJ menyuruh yang lainnya untuk bersembunyi, namun musuh menembak AJ hingga tewas. Karena terjebak di kamar, mereka hanya bisa bersembunyi. Kemudian Jack keluar melewati jendela dan membunuh semua musuh dari belakang. Setelah bersedih karena kematian AJ, mereka langsung pergi karena polisi berdatangan. Saat Jack dan Jesse kembali, dia terkejut karena Lily sudah tewas dan uang simpanan mereka di berangkas telah dicuri oleh Ghost. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari luar polisi berdatangan mengepung mereka. Di sini jelas kalau Ghost telah membunuh Lily.
Lalu dia menyuruh Jesse pergi karena salah satu dari mereka harus selamat. Namun Jesse bersikeras mengikuti saudaranya sehingga mereka tewas karena baku tembak melawan polisi. Di sisi lain, Jack Welch masuk ke apartemen Gordon. Dia terus mencari bukti-bukti. Sedangkan di luar, Gordon ingin memasuki apartemennya. Namun dia menyadari kalau ada orang lain di dalam setelah melihat kunci pintunya rusak. Jack Welch juga merasa ada seseorang di balik pintu. Saat Jack Welch membuka pintu, ternyata Gordon sudah pergi. Kemudian Gordon pergi ke parkiran mobil dan di situ dia menemukan Naomi sedang menangis. Dengan cepat dia membawa Naomi pergi dari sana. Ketika Jack Welch keluar apartemen, dia melihat mobil Gordon dan tanpa ragu Jack Welch langsung mengejarnya. Di dalam perjalanan, John menghubunginya dan mengatakan kalau Ghost ingin mengambil semua uangnya. Gordon dan John menyadari kalau uangnya sedang bersama Scott yang berada di bandara. Lalu dengan cepat mereka bergegas pergi ke bandara. Saat Ghost turun, Gordon langsung menghadangnya dengan senjata. Namun Jack juga sudah berada di sana. Gordon dan Jack Welch tertembak di perut, sedangkan Ghost terluka di bahunya. Di sini Ghost bersiap untuk membunuh Gordon, tapi tiba-tiba untungnya John datang dan menembak Ghost hingga tewas. Kemudian John menghampiri Jack Welch dan mengatakan untuk tidak ikut campur. Lalu Gordon mengatakan kepada John untuk segera membawa uangnya. Setelah Gordon dan John pergi, Welch langsung menghubungi ambulans karena dia tertembak. Dalam perjalanan, John dan Gordon mulai tenang karena tidak ada lagi halangan untuk memulai hidup baru dengan hasil uang rampokan tersebut. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh alur cerita film Takers tahun 2010. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dula Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.